Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Jakarta dan saat ini saya sudah bersama Mbak Irma Gustiana yaitu selaku psikolog anak dan remaja. Dan hari ini kami akan membahas tentang kurangnya komunikasi di dalam keluarga. Mbak Irma, berbicara tentang kurangnya komunikasi dalam keluarga. Kita tahu memang kondisi saat ini banyak sekali kasus-kasus yang membuat di keluarga itu justru kayak petaka gitu kalau bisa dikatakan. Seperti kasus yang ada di Tanjung Duren ya Mbak Irma udah tahu kalau di situ anaknya tega yang nggak membunuh tapi menusuk, melukai. Ada beberapa titik seperti itu. Kalau Mbak Irma melihat kasus ini bagaimana? Ya, saya sih sebetulnya prihatin sekali dengan kejadian ini karena memang sebetulnya tidak ada anak yang normal yang ingin melukai orang tuanya. Pastinya ada pemicu yang menyebabkan seorang anak begitu teganya melukai orang tuanya secara spontan gitu ya. Jadi memang ini adalah sebuah kondisi yang harus menjadi pelajaran buat kita keluarga Indonesia atau mereka yang nantinya akan berkeluarga, bagaimana sebetulnya di dalam sebuah keluarga itu melakukan yang namanya pola pendekatan secara positif dan juga fungsi komunikasi sehingga nantinya bisa meredam emosi-emosi negatif yang berpotensi bisa mengakibatkan adanya masalah dalam keluarga. Iya, berarti di sini memang perlunya ada peran orang tua seperti itu ya Mbak Irma. Tapi untuk saat ini memang masih belum ada motif yang diketahui karena si pelaku pun masih dalam kondisi gangguan seperti itu dan juga si korban juga masih dalam kondisi yang kritis. Nah, kalau Mbak Irma sendiri melihatnya kan ada beberapa pernyataan dari beberapa saksi yang mengatakan bahwa si korbannya ini juga ada pengaruh dari game online. Itu memang kemungkinan seberapa besar sih pengaruhnya game online ini terhadap perkembangan anak? Kalau saya melihat kasus ini sebetulnya multifaktor penyebabnya. Jadi tidak ada faktor tunggal yang mengakibatkan seseorang melukai atau melakukan tindakan kriminal kepada orang lain, termasuk si anak ini atau remaja yang menginjak dewasa. Jadi kalau kita bicara mengenai kecanduan, memang kalau dari Organisasi Kesehatan Dunia untuk kecanduan terhadap game online ini pun sudah masuk kategori gangguan, sehingga biasanya memang akan mengakibatkan dampak buruk seperti ini. Nah, untuk kasus ini kita bisa lihat bahwa memang fungsi sosialnya dalam arti pola pengasuhan, pergaulan itu juga bisa berdampak kepada keadaan psikologis seseorang anak gitu ya. Lalu kemudian dari segi biologis, ketika seseorang memainkan game itu biasanya ada pleasure effect di otak, ya jadi efek kesenangan. Kemudian yang menyenangi game-game yang berjenjang, ada kesulitan, itu juga ada efek adrenalin yang teruji. Nah, beberapa anak menyukai sehingga biasanya akan mengulang perilaku yang sama. Nah, akibatnya secara psikologis mungkin saja anak yang memang sudah memiliki masalah-masalah psikologis atau gejala-gejala gangguan psikologis itu menjadi saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Nah, si remaja yang menginjak dewasa ini kan memang belum ketahuan apakah memang memiliki masalah gangguan kejiwaan atau tidak dan sedang dalam proses dalam pemeriksaan. Mungkin harus menunggu sekitar 1 atau 2 minggu untuk bisa mendapatkan hasil. Tapi memang sangat memungkinkan si kecanduan game online ini dan internet bisa mengakibatkan masalah secara fungsi, secara psikologis. Baik, dari pola pengasuhan. Nah, sebaiknya pola pengasuhan bagaimana sih yang akan dilakukan orang tua supaya anak-anaknya itu terhindar dari perilaku semacam itu? Jadi untuk hal ini kita tindakannya adalah intervensi ya. Kita mau preventif dulu. Yang paling utama sih sebetulnya adalah membangun fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini bukan hanya sekedar ngobrol aja, tapi lebih dalam daripada itu. Jadi ada dialog di mana orang tua membiasakan diri mendengarkan anak, sehingga anak pun juga akan mau mendengarkan orang tuanya. Lalu kemudian juga jangan mengkritisi anak terlalu berlebihan, tapi mencoba untuk mendampingi. Terus kemudian manfaatkan waktu berkualitas dan kemudian peran-peran ayah bekerja sebaiknya juga harus bisa memposisikan dirinya sebagai partner ibu sehingga dalam proses pengasuhan sama-sama kuat, konsisten dalam pola pengasuhan. Dan yang paling penting adalah yang terkait dengan fungsi penggunaan gadget tadi, bagaimana orang tua bisa mengatur regulasinya Mbak. Karena selama ini yang kita lihat adalah
memberikan gadget, tapi regulasi pemberiannya, durasi jamnya itu sama sekali kadang-kadang orang tua abai, sehingga anak menjadi kebiasaan setiap hari. Sebaiknya kalau dalam sehari itu berapa lama, Mbak? Ada rekomendasinya sebetulnya. Jadi kalau untuk anak usia di bawah 2 tahun itu sebetulnya hanya sekitar 15 menit saja. Bahkan sama sekali tidak dianjurkan gitu. Harusnya tidak clear perlu gitu, karena memang akan mengganggu fungsi motorik ya, mata, koordinasi dan lain sebagainya. Tapi kalaupun ingin diberikan itu sebetulnya lebih kepada sisi edukasi, memperdengarkan lagu gitu ya, mengajarkan tentang warna, konsep dan lain sebagainya. Lalu anak usia sekitar 2 sampai 3 4 tahun itu bisa 1 hari setengah jam. 5 tahun itu bisa sekitar 45 menit ya kan. Kemudian sampai SD sekitar 1 jam, tapi itu juga harus ada pembagian yang jelas sehingga anak itu bisa produktif dalam 1 hari mengerjakan hal lain. Dia bisa main sama teman, dia bisa mengerjakan lebih tugas bisa bersosialisasi. Tetap anak dikenalkan dengan gadget, tapi fungsinya yang lain itu juga bisa optimal tumbuh kembang. Lalu bagaimana cara orang tua mengenal, misalnya si anaknya itu sudah ada tanda-tanda mengarah ke kelainan kejiwaan seperti itu? Kan bisa saja gitu, Mbak. Dalam kasus yang di Tanjung Duren itu, orang tuanya mungkin saja tidak sadar kalau anaknya itu mengalami gangguan gitu. Itu bagaimana untuk mengetahuinya? Kalau kita melihat seorang anak punya masalah secara psikologis, ada gangguan, mungkin yang kita kaitkan sama game online dan internet ini gitu ya, biasanya memang lebih cenderung menarik diri dari lingkungan, lalu kemudian secara emosional lebih mudah marah, tidak sabaran ya, terus kemudian juga enggan untuk bersosialisasi. Terjadi juga turunnya peminatan dalam hal belajar, lalu kemudian pola tidur yang tidak teratur, nah gitu ya, terus kemudian makan yang tidak teratur. Nah, kalau orang tua sudah melihat anaknya ini kok semua fungsinya mulai menurun, berarti harus sudah mulai waspada, jangan-jangan memang anak saya sudah mulai ada tendensi kecanduan terhadap gadget dan game online-nya. Tapi untuk pertolongan pertama itu bagaimana? Orang tua mengajak itu anak ngobrol, apa sebaiknya kata-kata yang disampaikan? Karena kan kita nggak tahu nih, orang tua pengen tahu tapi justru nanti menyinggung gitu. Jadinya judgement ya. Jadi yang paling penting adalah kita balik lagi kepada dialog yang one on one, tidak menyalahkan anak, karena sebetulnya gadget itu memberikan kan kita gitu ya. Jadi memang dialognya adalah lebih kepada memunculkan rasa khawatir kita terhadap pola regulasinya yang sudah mulai tidak sehat. Contohnya saja, Kak, Mama khawatir ya, sekarang pola tidur kakak menjadi tidak teratur, kamu menjadi kurang tidurnya gitu. Apakah ini memang karena kamu kurang bijak dalam menggunakan gadget? Kita atur sama-sama yuk gitu ya. Jadi memang anak-anak remaja terutama pola pendekatannya tidak bisa langsung secara judgmental. Jadi harus ada dialog dulu, harus dekat dulu, baru bisa kita melakukan intervensi-intervensi gitu. Jadi tidak boleh langsung bisa melepas, tidak boleh sama sekali. Jadi ada proses bertahap. Mbak Irma, sepertinya perbincangan kita ini makin seru, tapi lebih seru lagi kalau kita lanjutkan tempat yang lebih adem kayaknya ya Mbak Irma. Yuk, dan pemirsa tetap bersama kami di Suara Jakarta.